muda, kita akan mungkin berlanjut ya ke materi kedua tentang mengenai isu-isu kontemporer tentang kerukunan beragama. Nah, menurut Bapak tuh bagaimana sih pandangan atau pendapat Bapak gitu ya terkait keragaman agama yang ada di Indonesia gitu? Keragaman itu anugerah. Ragam dalam hal apa saja, suku, budaya, agama. Kenapa? Karena disitulah kita melihat keragaman, melihat hal yang mungkin membuat kita lebih melihat dari sisi yang berbeda. Kan kita tahu warna putih karena ada warna merah. Kita tahu bahwa itu ikan karena ada kucing. Jadi disitulah dunia menjadi hidup ya, kehidupan menjadi lebih bermakna dan pembelajaran bisa dilakukan. Kan salah satu konsep analisa itu kan membandingkan. Ya. Kalau semuanya monoton maka tidak ada yang kita bisa bandingkan. Karena itu lihat keragaman sebagai anugerah. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita memandang keragaman itu. Bagaimana kita memastikan keseimbangan dalam keragaman itu. Ya. Kalau saya ibaratkan nih, kebetulan saya pakai baju batik. Ya. Di dalam batik ini ada warna bulat, ya, ada warna lonjong, ada warna kotak. Kalau kita lihat satu-satu kan nggak indah. Ya. Tapi kalau berbagai bentuk, berbagai warna itu kalau disatukan dan kita jahit dalam satu pandangan seni tertentu, maka batik jadi indah. Indonesia adalah negeri pengrajin batik karena memang Indonesia seperti batik, ya ragam tapi indah. Jadi saya melihat keragaman itu adalah keindahan. Ini Pak, kan yang tadi dibilang ya mungkin ya, untuk sesi sebelumnya intoleransi pas itu ada gitu ya, tapi enggak, yang tadi Bapak pendapat bilang tuh enggak banyak gitu kan. Sebenarnya penyebab intoleransi itu yang di dalam masyarakat tuh bagaimana sih Pak sebenarnya? Kalau bahasa anak gaul, orang yang intoleran itu kurang piknik pengetahuan, piknik ilmu, ya, mau baca, piknik pengalaman bagaimana orang hidup dalam perbedaan, ya. Dan mungkin juga itu tadi dia perlu diajak piknik. Oleh karena itu kalau yang intoleran jangan dimusuhi, jangan dikatai, ajak piknik aja, ya. Kan banyak cara untuk berpiknik gitu ya, berselancar di sosial media, ya kan, lalu dia googling ya, atau nggak apa-apa lihat IG, TikTok, YouTube ya. Carilah YouTube ya, IG dan lain sebagainya yang dia mau belajar tentang bagaimana menerima perbedaan ya, bagaimana membangun toleransi. Jangan yang hanya senang untuk diri saja seperti itu. Nanti lama-lama jadi lupa. Kita perlu belajar, kita perlu menggunakan sosial media itu untuk pembelajaran kita. Dan belajar itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya skill ya, atau mungkin pengetahuan tentang dalam mata kuliah tertentu, tapi juga pengetahuan tentang bagaimana membangun kepribadian yang baik ya, termasuk kita yang bisa menerima perbedaan. Gitu. Kalau yang kita lihat juga kan ada beberapa ya Pak, orang yang fanatisme gitu ya terhadap agama gitu kan. Nah, apakah intoleransi ini berkaitan dengan erat dengan fanatisme gitu bagi umat beragama gitu Pak? Menurut Bapak? Menurut saya tidak. Kenapa? Sebab fanatisme beragama adalah baik. Yang salah adalah tafsir cara dia beragama terhadap agama itu. Kita harus fanatik kepada agama kita.
karena itu menunjukkan keyakinan kita. Anda harus mencintai agama supaya Anda tidak mudah goyah saat dipengaruhi oleh yang lain. Dan saya mengecam kalau ada orang yang mengganggu keyakinan siapapun. Keyakinan seseorang tidak boleh diganggu, digoda supaya pindah. Maka saya sarankan siapapun pemeluk agama agar dia fanatik kepada agamanya. Dia harus mencintai Tuhannya. Dan dia harus mengetahui prosedur beragamanya, sehingga dengan begitu dia bisa maksimal menjalankan ibadahnya. Jangan setengah-setengah. Yang setengah-setengah itulah yang kemudian seringkali melahirkan cara beragama yang salah. Jadi kalau ada orang yang radikal atau apa, itu karena cara beragamanya salah. Beda kan? Ya, gitu. Jadi kita lempengin nih, kita luruskan. Ya. Kefanatikan beragama berpengaruh, insya Allah ya, kepada pendalaman dia beragama dan beragama ya, kesalehan individual dan kesalehan sosial. Nah, pada saat yang sama kesalahan dalam menafsirkan ajaran agama bisa menyebabkan kekacauan dalam beragama. Jadi ketidakrukunan karena biasanya berangkat dari situ. Lalu bagaimana? Maka tanyalah ulama. Ya, di agama yang lain tanya pemuka agamanya. Kan malu bertanya, sesat di jalan. Ya. Tidak perlu malu bertanya. Kalau kita tidak tahu, tanya saja. Kalau tidak ada orang yang semuanya serba tahu, saya aja nggak tahu semua, dan saya tidak segan, tidak malu untuk bertanya atas apa yang saya tidak tahu kepada yang lebih tahu. Ayo kita bersikap rendah hati untuk mau bertanya, ya, supaya tidak menyebabkan kerugian pada yang lain. Kalau di dalam Al-Quran itu, misalnya surat An-Nahl ayat 90 ya, ini yang sering dikutip oleh para khatib saat Jumat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Bayangkan Allah melarang permusuhan. Karena permusuhan itu bukan hanya merugikan diri orang lain, tapi sekampung, semasyarakat, sebangsa. Ya. Dan intoleransi itu bisa, penafsiran yang salah dalam beragama itu bisa memunculkan permusuhan yang Allah larang. Saya kira kita harus bersepakat, kita tidak boleh mengembangkan, menyebarkan permusuhan, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang sesama agama dengan saya di Islam, coba cek di surat An-Nahl ayat 90. Bahwasanya berarti kan tadi yang Bapak sampaikan, kita tidak boleh tuh ya namanya bermusuhan pendapat gitu ya. Yang bermusuhan gitu tadi kan, kalau bagaimana tuh? Berbeda pendapat boleh. Pendapat. Yang nggak boleh itu berbeda pendapatan. Pendapatan. Canda. Enggak, berbeda pendapat itu boleh. Kita rambut hitam sama pendapat bisa beda, apalagi yang nggak punya rambut botak misalnya. Apalagi berbeda pendapat boleh. Terus kalau misalkan itu Pak, upaya untuk menghentikan kasus intoleransi itu bagaimana sih Pak? Caranya Pak, yang baik? Ya kalau saya ke teman-teman milenial, ayo piknik, ya kan? Piknik. Cara menghentikan piknik ke wisata-wisata toleransi. Ya. Ajak piknik ke tempat-tempat wisata toleransi, ya. Dalam tanda kutip ya. Gitu. Ya bisa misalnya dengan menonton satu film ya. Ada nggak film yang mungkin dulu ada
ada Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi. Ada Ipin Upin kan ya. Itu juga termasuk kan mengajarkan bagaimana berteman dalam keragaman. Saya kira banyak ya itu, banyak lah saya kira ya film-film. Saya bukan sinemais ya, jadi nggak bisa. Atau mendengarkan musik yang membangkitkan semangat bersama. Ada yang tahu ya lagunya? Apa? Banyak lah ya gitu. Kalau nyanyi di sini kan nggak enak. Ya Pak, kan berbicara kalau misalkan tahun ini 2023-2024 kan pasti kan identik dengan politik ya Pak, karena emang mau pergantian ini ya, presiden itu pemilu kan. Nah Pak, apa saja sih Pak faktor-faktor ekonomi politik dan komitmen pada nilai demokrasi yang memiliki hubungan dengan naiknya turunnya toleransi gitu Pak? Oke, ini pertanyaannya tidak sederhana. Faktor ekonomi politik dan komitmen demokrasi untuk memastikan toleransi tercipta lah gitu ya. Ini menarik ya. Kata ekonomi politik itu menunjukkan bahwa ada motif-motif atau upaya-upaya ingin mendapatkan nilai-nilai ekonomi dalam tindakan-tindakan politik. Contoh, memilih seorang calon legislatif atau calon presiden karena diberi uang atau mengharapkan diberi uang, ya, maka kemudian muncul money politik, ya. Atau dia kampanye ya, karena dia mengharapkan dibayar oleh si calon itu fakta. Itu hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi politik, bukan politik ekonomi. Kalau politik ekonomi itu bagaimana pilihan satu negara atau satu kelompok dalam mengambil langkah-langkah ekonomi. Tapi kalau ekonomi politik adalah motif-motif ekonomi dalam tindakan politik. Saya mengingatkan sekali ke semua teman-teman milenial dan kolonial juga, ya. Jangan mau menukar pilihan politik dengan uang seberapapun, apalagi yang nggak seberapa. Sebab yang dipertaruhkan adalah kehidupan 5 tahun yang akan dari sejak dia memilih sampai 5 tahun. Pilihlah dengan kecukupan pengetahuan tentang siapa yang akan dipilih. Jauh lebih bangga, punya harga diri kalau kita memilih dengan nurani, bukan karena uang. Coba rasakan betapa indah bahagianya memilih dengan merdeka. Betul ya? Saya milih karena saya mengambil kemerdekaan pada diri saya untuk menentukan hal itu. Wah, luar biasa. Ya. Kalau perlu pas memilih itu sambil mendengarkan lagu We Are the Champion. Ya kan? Lagu kemenangan. Karena memang orang yang memilih dengan bebas itu orang yang menang, betul kan? Ya. Gitu. Jadi orang yang memilih karena uang, dia adalah orang yang kalah. Lagu yang sedih-sedih aja tuh. Lagu yang sedih apa? Lagunya ini. Ya. Bisa. Banyak lagu sedih mah. Lagu yang sedih itu apa ya? Banyak banyak zaman sekarang lagu jauh ya, Once kan ya, lagu sedih ya, Dea Lopa gitu ya. Iya. Pokoknya yang sedih-sedih. Jadi kepada yang memilih karena uang, siapkan lagu kesedihan dalam bilik suara.
Ayo kita menangkan ya. Kan kita tadi bicara komitmen nilai-nilai demokrasi. Ya. Tegakkan dia demokrasi, karena demokrasi itu ada pada diri. Kemenangan kita dalam memilih bukan karena sesuatu yang nilainya menukar ya, harga diri, itu adalah dia pribadi yang merdeka, jiwa yang menang, dan dia komit kepada nilai-nilai demokrasi. Dan karena itu dia tidak akan bersikap intoleran, ya pasti toleran, karena dia membolehkan orang lain untuk juga merdeka memilih pilihan. Sudah cukup menjawab ya? Apa Iya. masih kurang? Ini Pak, kita masuk lagi ya tentang keterlibatan agama gitu Pak dalam apa ya, resiko atau tantangan yang mungkin muncul jika agama terlalu terlibat gitu Pak dalam urusan politik tuh. Nah, Bagaimana tuh Pak? begini. Ini kan jadi seakan-akan debat antara politisasi agama dan sikap sekuler, memisahkan agama dari urusan negara, ditudingnya sekuler kan, menggunakan agama dalam melakukan tindakan-tindakan politik disangkanya politisasi agama. Saya ingin kembalikan ke bagaimana setiap pemeluk agama itu kembali pada agamanya. Jadi jangan beragama setengah-setengah. Kalau agamanya mengajarkan tentang A, B, C, atau bahasanya, kan kalau saya sebagai muslim, Islam itu adalah agama yang menyeluruh. Dia komit dalam membangun rahmatan lil alamin. Bukan hanya membangun diri, keluarga, Indonesia, tapi juga semua. Dan dia tidak hanya mengatur urusan dunia, tapi juga akhirat. Di dalam urusan dunia itu ada urusan politik. Apa sih contoh urusan politik? Kita memiliki KTP, itu kan bukti bahwa kita adalah warga negara dari sebuah unit kesatuan politik bernama negara. Apakah salah? Bukan. Kita ikut upacara bendera karena kita ingin menanamkan semangat nasionalisme kebangsaan yang kuat. Itu kan juga bagian bernegara. Apakah seorang muslim dilarang? Malah wajib. Ya. Pemilu. Kalau pemilu itu urusan negara yang terpisah dari agama, maka orang yang beragama nanti nggak mau ikut, karena itu dianggap mencampuri urusan politik. Sementara berpartisipasi dalam pemilu, apa hukumnya? Wajib. Kenapa wajib? Karena kita punya hak. Memilih itu hak kan? Saat hak muncul, maka kewajiban paralel akan muncul. Ingat ini nggak apa pernyataan Uncle Ben kepada Spider-Man? Ya. Ingat nggak? Detailnya bagaimana? Si pamannya Spider-Man itu bilang sebelum meninggal apa? Saya lupa. Saat orang diberikan kekuatan yang besar, maka muncul tanggung jawab yang besar. Sekarang saat kita diberikan hak memilih, muncul tanggung jawab bagaimana memilih yang baik. Sekarang kalau memilih orang nih, memilih sesuatu, dia melihat orang yang dipilihnya berdasarkan sesuatu yang oleh agamanya diajarkan dengan baik, boleh nggak? Boleh. Boleh. Apakah itu politisasi agama? Enggak dong. Ya. Yang nggak boleh itu menggunakan ayat-ayat kepada orang, ya kan? Untuk kemudian dia menakut-nakuti, itu nggak.
Kalau dia memilih berdasarkan keyakinan agamanya, boleh. Boleh. Karena di dalam Islam setiap orang adalah pemimpin. Kullukum ra'in, ya. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Maka kalau dia memilih itu bagian dari tanggung jawabnya, dia akan diminta pertanggungjawabannya. Boleh dia menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang berangkat dari keyakinan beragam, boleh, nggak dilarang. Kalau mau pertimbangannya yang lain juga boleh, silakan. Yang nggak boleh pertimbangannya atas dasar uang, transaksional. Ya. Saya pilih ini, nanti kamu beri saya itu. Nah itu yang dilarang, itu jadi haram. Ya. Jadi saya menyarankan fokuslah dalam mengamalkan agama dengan baik dan benar, maka insya Allah yang lainnya mengikuti, termasuk urusan politiknya. Gitu. Ya. Oke, Pak. Ini Pak, kalau misalkan ini Pak, bagaimana sih Pak menjaga keseimbangan antara kebebasan dan pemisahan agama itu Pak? Kalau misalkan dalam Kebebasan dan pemisahan agama itu, menjaga keseimbangannya. satu bebas, satu memisahkan agama. Bukannya memisahkan agama sama dengan kebebasan. Iya Pak. Mungkin maksudnya kebebasan dengan sisi sebelahnya adalah menjaga keyakinan beragama, begitu ya. Saya yakin bahwa saya mungkin komen dalam konteks Islam. Saya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang. Sayang itu artinya kalau Allah memberikan kewajiban kepada kita, bukan berarti mengekang, tetapi karena Allah tahu kita memerlukannya. Saya ambil contoh sholat. Sholat itu setiap hari 5 waktu minimal 17 rakaat. Kalau ditambah sunnah bla bla bla. Bagi orang yang mungkin belum sampai pada pemahamannya, itu dianggap beban. Tetapi sesungguhnya kita yang memerlukannya. Coba bayangkan, orang menjalani aktivitasnya, ya, itu kan penuh dengan berbagai tantangan kehidupan. Contohlah masnya, ya, pagi berangkat, ya kan, naik motor, lalu ada orang di depan tiba-tiba mengeluarkan asap knalpot hitam, lalu nyalip dia, nyenggol. Udah dia nyenggol, dia juga yang marah-marahin kita kan gitu, ya kan, wah macam-macam. Apalagi kita naik mobil misalnya, ya kan, udah gitu mobil kita kena motor, ya kan, kita bilang, gitu. Dia bilang, apa lu? Katanya gitu. Galakan misalnya. Macam-macam. Mungkin masuk ke kampus atau kemudian ke tempat kerja. Kita mungkin berbeda paham, berbeda pandangan, atau salah paham. Terjadi. Sekarang kemana dia bisa, di ruang apa yang dia mau menenangkan diri dan curhat? Di mana? Yang itu bernilai ibadah. Kemana curhat itu? Di tempat sholat. Nah, coba kita misalnya terbang dulu ke Jepang. Di Jepang itu kan rata-rata penduduknya Shinto, ya, gitu. Matahari itu, ya.
Dia kerja dari jam 7 sampai jam 4. Gitu. Mungkin istirahatnya dia hanya makan. Dan dia dihadapi keadaan mencapai target, belum dimarahin pimpinan, bla bla bla, macam-macam. Kayaknya ruang untuk kemudian dia merelaksasi itu di mana? Nah, kalau kita melihat itu, sesungguhnya kita yang memerlukan sholat yang mungkin ya, orang yang tidak mengenal sholat menganggapnya beban. Itu contoh. Ya, ketaatan beragama, apakah menghalangi kebebasan? Enggak. Sholat berapa menit sih? Berapa menit? 5 menit. Kali 17 berapa? Matematikanya. 35 menit. 7 kali 80 menit. Ya kan 170 kalau kali 10, 170 dibagi 2 80, ya kan? 80 menit itu berapa jam? 1 jam 20 menit. Sehari berapa menit? Berapa jam? 24 dikurangi 1 jam 20 menit sama dengan 22 40 menit. Kalau kata orang Sunda, kamana wae ta 20. Nggak cukup, ya kan? Cukup lah 22 jam. Beban 80. Ya. Yang beban itu karena dia nggak dekat sama itu masalah. Ya, tapi welcome saja lah. Jadi kalau dia pendekatan matematika itu tadi kan, pendekatannya relaksasi, ya istilah itu sholat itu istirahat. Kalau orang yang suka baperan, ya sholat adalah tempat curhat. Ya, sholat itu kumpulan doa. Ya, gitu. Jangan sampai orang sholat ya, assalamualaikum udah kayak habis nonton film selesai, kan gitu. Itu enggak. Jangan sampai kan. Di saat itu kita berdoa. Ngajian berdoa. Ini nyambung apa enggak? Nyambung. Saya mau tambah satu lagi lah. Yang kedua zakat. Zakat. Ya zakat yang wajib kan zakat fitrah ya, atau kita punya rezeki keluarkan 2,5%. Sekarang begini, zakat itu adalah keperluan kita, sebab tidak semua orang saudara kita yang punya kemampuan yang sama dengan kita dalam mencari nafkah. Contoh, orang yang masih muda dia masih punya tenaganya yang kuat, apalagi yang sudah sampai tahap dewasa. Tapi di tengah kehidupan kita itu ada anak-anak, ya. Ada lansia. Kalau lansia misalnya dia punya pensiun dan tabungan, alhamdulillah. Tapi berapa banyak ya mereka-mereka yang lansia? Atau mungkin dia belum lansia, tapi dia di PHK, nggak punya pendapatan, sehingga dia menjadi orang yang fakir, ya, orang yang miskin. Atau ada anak-anak yang terlantar, dia ibu bapaknya nggak ada dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita membiarkan? Atau kita sebenarnya punya kewajiban? Bahkan binatang, bahkan binatang kasar itu tidak sedikit kita melihat fenomena dia menolong sesama binatang. Ini kita manusia, masa sih untuk sekedar memikirkannya saja tidak? Apalagi orang yang kemudian punya harta, tidakkah dia mau berbagi? Dan Allah cuma minta 2,5%, kecil sekali. Sisanya itu 97,5%, masih banyak. Kalau 1 juta cuma berapa? 20.000 ya? Itu.
mikirnya jangan 25.000 itu lumayan buat beli bakso atau apa tuh minuman yang lagi populer kan gitu. 25.000 ngebandinginnya ke 1 juta, jangan ke satu mangkok bakso. Kalau satu mangkok bakso susah dikeluarinnya gitu ya gitu. Nah maksud saya gini, kalau mereka ini dibiarkan ya, anak-anak telantar yang fakir miskin ini dibiarkan, maka potensi sekali saat mereka lapar, potensi ya, belum tentu iya, mereka berbuat kriminal, mungkin mencuri. Kalau mencurinya saja mencuri, tapi kalau kemudian mencurinya pakai alat, maka terjadi perampokan. Iya, mungkin juga lebih dari itu, pembunuh. Oke, itu kan orang lain. Kalau mencurinya ke rumah kita, bagaimana kalau yang dirampok itu anak kita, adik kita? Orang sering nggak merasa sih bahwa itu bukan masalahnya, karena masih menyangkut orang lain. Tapi itu akan jadi masalahnya kalau dia sudah masuk ke dirinya dan keluarganya. Kita nggak pernah tahu mereka ini akan memakan korban yang mana kalau tidak diangkat. Betul? Supaya itu tidak terjadi, ayo keluarkanlah yang Ustaz. Jadi zakat itu bukan kebutuhan. Zakat itu kebutuhan karena kita perlu menjaga keseimbangan supaya saudara-saudara kita tetap baik, supaya mereka bisa makan, supaya ketertiban terjaga dan aman jadi milik kita bersama. Jadi kewajiban bukan beban tapi kebutuhan, dan sama sekali tidak mengurangi kebebasan dari waktu yang 22 jam 40 menit itu, atau dari 2,5% dari 1 juta. Rata-rata kan gaji nggak mungkin ada yang di bawah 1 juta kan. Rata-rata di Jakarta kan gajinya 4 juta, 5 juta kan gitu. Ya keluarlah 100.000. Sekali lagi ingat, kalau lagi ingat bayar zakat yang 100.000, 25.000, jangan bayangin bakso. Ya, Ya, Pak. Mungkin untuk sesi penutup kali Pak, ya. ada nggak sih Pak pesan-pesan dari Bapak itu untuk masyarakat membangun sikap toleransi gitu ya di Indonesia? Baik, sahabat-sahabat milenial sekalian ya, dan teman-teman satu kolonial dengan saya ya, gitu. Toleransi itu salah satu kunci kita membangun kedamaian dalam bermasyarakat. Jangan kita meminta kedamaian kalau kita sendiri tidak toleran. Kecuali kedamaian itu bukan kebutuhan, kerukunan bukan kebutuhan. Tapi kalau kerukunan, ketertiban, kedamaian, keamanan itu adalah sepakat kebutuhan kita bersama, maka ayo kita bangun toleransi. Dan toleransi itu bukan kita suruh, tapi kita bangun masing-masing. Ada 1.000 orang di kampung itu, satu saja yang tidak toleran, maka itu akan cenderung permasalahan ketidaktertiban tempat. Jadi ini bukan soal siapa, bukan siapa yang duluan, tapi ayo kita mulai, ayo kita mulai. Yang sudah kita perbuat dari diri kita, dari sekarang, dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Insya Allah dengan begitu kita akan memperbanyak saudara, kita akan memastikan bahwa kedamaian, kerukunan menjadi milik kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman, kesimpulan yang kita dapat untuk hari ini adalah keberagaman adalah anugerah, atau bagaimana cara kita melihat keragaman itu menjadi sebuah anugerah. Indonesia adalah negeri perajin batik, namun Indonesia juga terlihat seperti batik yang beragam namun indah. Kita perlu belajar bagaimana cara kita menerima perbedaan,
fanatisme agama tidak berkaitan dengan intoleransi. Kita harus fanatik dengan agama sebagai bentuk kita, dengan kepercayaan kita. Jika ada orang yang meradikal dan intoleransi karena cara beragamanya yang salah, penafsiran yang salah tentang agama yang memunculkan permusuhan. Jangan beragama setengah-setengah. Sebagai seseorang umat Islam, kita juga wajib di dalam menjalankan tugas kita dalam berpolitik. Fokuslah dalam mengamalkan agama dengan baik dan benar. Maka insya Allah lainnya mengikuti, termasuk urusan politiknya. Mungkin sekian untuk sesi untuk hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.